Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih. Bab 11 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Judulnya 30 Metode Pengaruh. Ini kayak panduan gitu ya buat mempengaruhi orang tapi tetap etis dan efektif. Misi kita kali ini ya membongkar inti metode-metode inilah biar bisa kita pakai. Betul sekali. Dan Covey itu menyederhanakannya jadi 3 kelompok besar yang nanti kita bahas satu-satu. Ada pengaruh lewat teladan, ini soal apa yang orang lihat dari kita. Terus pengaruh lewat hubungan, nah ini soal apa yang mereka rasakan. Dan yang ketiga pengaruh lewat instruksi, apa yang mereka dengar atau pelajari dari kita. Kerangka ini, wah kuat banget sih buat ngerti gimana pengaruh itu bekerja. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar ya, pondasinya. Teladan. Covey kan nekenin banget soal menahan diri dari ucapan negatif. Apalagi pas lagi kesel atau terprovokasi. Kenapa sih ini jadi penting banget menurut dia? Ya, karena ini cerminan langsung dari penguasaan diri kita. Kayak kata Emerson itu loh, siapa diri Anda berteriak begitu keras? Gitu kan? Intinya, tindakan kita itu ngomongnya lebih kenceng daripada kata-kata. Karakter kita, apa yang kita lakukan pas lagi susah, itu pesan terkuat. Kalau kita gampang kepancing emosi, ngomong negatif, ya udah kredibilitas kita bisa dibilang runtuh. Nggak peduli nanti nasihat kita sebagus apa. Ini nyambung juga ke metode lain kayak bersabar dengan orang lain. Sabar di sini bukan pasrah ya, tapi nunjukin keyakinan, harapan, kebijaksanaan. Tanpa karakter yang kokoh ini, ya kita bisa jatuh ke kesalahan pertama yang Covey sebut. Coba-coba nasihatin padahal orang belum percaya sama kita. Jadi karakter itu syarat mutlak ya. Terus gimana caranya kita menjembatani dari karakter pribadi ke interaksi yang efektif? Nah, ini masuk ke kategori kedua, hubungan. Salah satu yang kayaknya paling sering diulang-ulang itu berusaha memahami terlebih dahulu. Kedengarannya simple, tapi kok bisa transformatif banget gitu ya? Nah, ini dia. Karena ini ngelawan kecenderungan alami kita kan. Kita kan biasanya pengen cepet-cepet kasih solusi atau ngejudge gitu. Covey itu bilang, orang cuma bakal mau dengerin kita, mau terbuka sama pengaruh kita, setelah mereka merasa dipahami. Benar-benar dipahami. Wah, itu butuh keberanian ya berarti buat diem dan dengerin aja gitu. Banget. Butuh keberanian buat dengerin tanpa agenda tersembunyi dan sabar buat nggak motong pembicaraan. Intinya empati lah. Tanpa pemahaman ini, ya nggak mungkin kita bangun kepercayaan. Padahal kepercayaan itu kan ibaratnya mata uang dalam hubungan. Metode lain kayak memberi penghargaan pada ekspresi jujur, meskipun itu mungkin pertanyaan sulit atau kritik ya, itu justru nguatin rasa aman. Orang kan jadi nggak takut buat jujur kalau nggak dihakimi ya kan? Masuk akal. Kalau nggak aman dan nggak merasa dipahami, ya orang pasti defensif. Ini jadi ingat kesalahan kedua yang Covey bilang nih. Mencoba bangun hubungan pakai teknik komunikasi doang, tapi sikap atau perilaku kita sendiri nggak diubah. Misalnya kita gampang tersinggung gitu. Nah, kalau itu kejadian, Covey nyaranin ambil inisiatif buat jernihin masalah. Tapi kuncinya fokus ke perasaan kita. Bilangnya, saya merasa kecewa ketika, bukan, kamu bikin saya kecewa karena. Jadi nggak nyalahin. Oh, jadi fokus ke saya ya, bukan kamu. Iya, betul. Biar pintu komunikasinya tetap kebuka. Intinya, upaya bangun hubungan itu harus tulus, didukung karakter yang konsisten, bukan cuma taktik sesaat. Oke, sip. Jadi kita udah punya teladan karakter yang kuat, terus hubungan yang didasari pemahaman, tapi kata Covey, ini aja belum cukup kan? Kita masuk nih ke kategori ketiga, instruksi atau bimbingan. Kenapa kita masih perlu ngajar secara eksplisit? Karena teladan sama hubungan baik aja, itu nggak ngasih arah yang jelas. Nah, disinilah kesalahan ketiga sering muncul. Kita asumsi orang bakal ngerti sendiri cuma dengan lihat atau ngerasain. Padahal Covey bilang, kita perlu secara eksplisit mengajarkan visi, misi, peran, tujuan, standar. Istilahnya, cinta tanpa arah itu yang nggak efektif. Makanya, metode kayak mempersiapkan pikiran dan hati sebelum bicara itu jadi penting. Bukan cuma soal apa yang kita omongin, tapi gimana kesiapan batin kita itu terpancar gitu loh. Dan ini nggak cuma soal misalnya presentasi formal gitu kan ya? Oh jelas gak? Ini juga soal proses sehari-hari. Misalnya, menyepakati batasan
aturan, dan konsekuensi bersama. Ini kan bikin jelas dan adil buat semua. Terus, metode lain yang juga penting, mendelegasikan secara efektif. Ini butuh percaya loh, sama butuh berani buat ngebiarin orang lain tumbuh. Sama juga melibatkan orang dalam proyek yang bermakna. Instruksi di sini tuh artinya ngebimbing, memberdayakan, ngasih kerangka kerja. Biar orang lain bisa berhasil dan merasa, wah, saya berkontribusi nih buat sesuatu yang lebih besar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, pengaruh yang efektif dan awet gitu ya menurut Covey itu bukan soal trik atau teknik doang, tapi soal keselarasan 3 pilar. Siapa diri kita, teladan, gimana kita nyambung dan peduli, hubungan, sama apa yang kita ajarkan dan perjelas, instruksi. Dan semuanya itu harus berakar pada prinsip etika. Tepat sekali. Pengaruh yang sejati itu ngalirnya dari dalam keluar. Dari karakter, ke tindakan, baru ke pengajaran. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda yang dengerin, dari 3 area pengaruh ini, teladan pribadi, bangun hubungan, sama kasih instruksi atau bimbingan, kira-kira mana sih yang rasanya paling menantang buat Anda terapkan secara konsisten? Terus, berdasarkan obrolan kita hari ini, mungkin ada satu langkah kecil aja apa gitu yang bisa Anda mulai lakukan buat nguatin area tersebut. Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya di eksplorasi kita berikutnya.